Halo, nama saya Kevin. Halo, nama saya Andrew and welcome To Arti Podcast. Yes, yay. Dan hari ini kita kedatangan guest yaitu teman kita. Ya. Perkenalkan diri Anda, guest. Hey. Halo? Halo. Ya, halo. Perkenalkan Saya- diri Anda, guys. Gimana nih, Halo. Gus? Halo semua, nama aku Stefano. Biasa hari ini dipanggil sama Andrew ya. Katanya nggak tahu sih, dia bilang katanya mau ada misi rahasia gitu katanya. Pokoknya ujung-ujungnya tentang menjerumuskan orang. Nah, itu yang gua nggak tahu ya. Jadi Oh, gue juga gitu, penasaran nih, gitu. gue juga penasaran nih. Katanya gue mau menjerumuskan orang, tapi katanya apa? Ntar aja lihat ntar gitu. Sama itu nih, juga. sama. Gua sama kayak makanya. Stefano. Gue gak nggak tahu nih, gue tiba-tiba kayak dipanggil sama Andrew nih. Sini gitu. Suruh bikin Jangan-jangan buat ini yang podcast gitu. yang ini yang mau dijerumuskan kayaknya. Nah, Oh, ya. Lu mau Jadi- menjerumuskan gue apa nih? gini, gue baru mulai. Jadi, kalau misalnya kalian sudah nonton episode 3 nggak sih? Bukan 3 atau 5 sih. Ya, episode sebelumnya. Gitu aja. Kalau kalian sudah nonton dari episode sebelumnya, kita sudah pernah membahas tentang VTuber, Oh, yaitu shit. virtual YouTuber. Dan kan sekarang sedang booming banget ya secara worldwide. Dan waktu itu gue juga pernah lihat statistik di mana viewer dari VTuber itu sendiri sudah naik sebesar 1,5 miliar. Wow. Billion itu miliar ya? Yap. Oke. Per bulan itu kan ya? Per Gua bulan juga kan lupa. itu Gue juga per nggak tahu. bulan ya? Yaudah, Wah, kita nggak usah gimana ngomong nih? per bulan. Perlu ditanyakan nih datanya. Kita nggak usah ngomong per bulan. Itu biar datanya tidak ini. Nah, Oke. dan karena VTuber ini sedang booming secara worldwide dan kalian sudah pernah melihat avatar VTubernya dari si Kevin ini, tapi si Kevin ini belum menjerumus ke dalam dunia VTuber itu sendiri. Ya. Dia cuma baru I see where this is going. dia coba baru kayak ngepapas keluarnya doang ini. Dan di sini Baru kena angin-angin. gue memanggil teman gue Stefano yang juga simp dari VTuber juga untuk membantu gue menjerumuskan Kevin ke dalam rabbit hole ini. Oh no. Tahu Dru, Bagaimana, ini feeling gua kayak ini tau. Lu tahu Apa? meme CJ? Oh Ya. shit, CJ? here we go Here we again. go again. Oh, oke. I can see where this is going. Iya. Let's go. Jadi ini masa menjerumuskan Iya, ya? ketika Oke. dikasih teng, oh shit. Hmm. Di otak gua udah begitu. Oh shit, here we go again. Nah, Jelaskan dulu dong, apa sih SIM sih? Bagi yang mungkin enggak ada yang ngerti SIM itu apa, kenapa lu bilang dia Stefano ini Sebenarnya SIM? kalau saya dibilang sim, gue tuh nggak sim sebenarnya ya. Oke. Wah, Jadi false apa lu? Lu accusation apa? dong. Lo apa? Penikmat. Steve itu sangat ingin mempunyai pasangan. Enggak, kalau ini menurut gua sim itu apa namanya orang yang mengejar sesuatu tapi at the cost of his own, his Wallet. or her own. Nggak harus wallet, kayak apa namanya, kayak kenyamanan dia, comfortability dia. Pokoknya dia itu merugi untuk apa namanya, dekat sama sesuatu lah gitu. Jadi kayak tapi pengorbanannya terlebih banyak daripada apa yang dia dapat, paham nggak? Jadi kayak sacrifice gitu ya. Terlalu kebanyakan sacrifice kok, itulah sim. Itu nggak sih kayak benar-benar sim banyak melakukan hal bodoh demi apa yang dikejar. Ya, Itulah gitu. sim. Dan itulah definisi sim, guys. Itu Dijelaskan oleh itu. Master Sim sendiri. Kadang suka menyebalkan kata-kata. Dikit sim. Sim itu sangat ingin mempunyai pasangan, Tem. Ya itu juga boleh. Nah, kan, tapi- ngebetnya dia pengen Lagi- ini kan. Lagi punya pasangan Pacaran jadinya sama dia. cewek 2D gitu kan. Iya, makanya dia $1. Nah, itu masuk sim enggak dulu menurut lu? sim itu. Sim ya. Sama seperti teman kita huruf inisialnya Y. Itu untuk lain hari ya. Pokoknya kalau dia itu menderita karena nge-super chat, nah itu dia sim tuh. Itu. Nah, itu betul itu sim. Nah, pokok Anda menderita, nah itu Anda sim. Tapi kalau emang duitnya banyak ya, kadang-kadang orang ya kita nggak tahu rezeki orang ya. Iya. Ada aja yang bersin pakai 100.000 kan. Dia Waduh. ngesep. Hei sih, aduh nggak ada tisu Sultan. nih. 100.000. Boleh lah gitu kan. Mungkin Talking banyak about you inisial Y. Oh no. itu jangan membawa orang lain ke sini. Jangan Oh, dibawa. jangan. Gak jadi. Everything happen in Rome stays in Rome. Oke lah, kita mulai aja kali.
Bentar, Nah, mungkin jadi- ini ya, bentar, gue kasih tahu. Mungkin ini viewernya merasa bingung ya, kalau mereka berdua ngomong ya, yang gue feeling itu ya kayak, tau nggak kayak orang tua kalau lagi marah depan lu dan lu yang kerjaan lu tuh anak cuman diem doang. Itu kayak gue rasakan sekarang kalau kalian berbicara sendiri tentang VTuber dan gue nggak ngertiin. Gue cuman nunggu masuk. kayak papa ngomong apa sih? Bahasan orang dewasa, nah udah gak usah. Oke gini anggapannya, tahu gak sih kalau kayak kita dulu ada acara keluarga gitu, terus kayak ada om sama bapak lu gitu, terus ngobrolin soal politik atau apa, terus kita kayak masih bocah kan kayak apa sih pak om ngomong kayak apa, kayak gitu ya Iya. Ben ya. Topiknya gak ngerti. Topiknya nggak paham dulu. Nah, Vin, karena lu gak ngerti, makanya kita ingin berdua tuh menjelaskan biar lu mengerti, Vin. Oke. Itu tujuannya, Vin. Jadi tujuan dari hari ini podcast itu Sebenarnya bagaimana sebenarnya menjerumuskan iya. gue. Sebenarnya mengconvert lu menjadi VTuber. Sebenarnya nggak jerumusin juga ya. Gimana ya, cuma kayak nge-invite lu aja gitu. Yuk mari kita Gitu, menikmati VTuber bersama. This is like an Seperti itu occult, mungkin. tau gak sih occult. Hey come gitu. Come, it's free stuff, you know, utopia and shit. Terus kamu masuk. Jangan, itu terlalu sinister tuh kedengaran aja. Mau tau, Vin, apa, Vin? Apa? It's free real estate. Ya, it's real estate. Nah, Gua oke, kita nggak mulai-mulai nih dari tadi nih. Oke. Apa ini kan Dan- masuk mulai nggak sih ini? Iya, nggak, maksudnya nih Permiso. belum mulai mendalami ini. maksud gua. Introduction nih. Iya, baru introduction nih dari tadi. Kita belum masuk ke dalam. Gimana lo mau masuknya gimana nih? Ayo. Lu kan yang Tenang, I got time. host Ya udah, ya. makanya. Iya. Nah, ya, jadi sekarang kita mulai masuk ke topik aja ya. Nah, Vin, tadi gue sudah memberikan lu 10 video dan lu udah nonton belum? belum. Oke. Mungkin nanti lu nonton sambil gue jelasin aja kali ya. Hmm. Kayak, Kenapa? Dan sebenarnya pertama-tama nih gue mau jelasin dulu kayak kenapa gue memilih video-video ini. Hmm. Itu karena gue berpikir karena gue ingin sebenarnya pengen menjatuhkan lu ke dalam rabbit hole ini, Ya. gue akan memilih video-video di mana orang-orang tuh pada jatuh karena dengan video ini, seperti gitu. Jadi ini adalah 10 video yang gue bilang menjatuhkan orang paling banyak ke dalam VTuber hole, gitu sih. Oke, let's start. Oke. Oke, masuk ke dalam topik aja ya. Ya. Jadi nih Vin, ini adalah 10 video dari playlist gua kalau gua mau menjatuhkan orang ke dalam VTuber hole. Bagaimana menurut lu, Tep, tentang video-video ini? Boleh lah, let's see pendapat Kevin ya. Oke. Gue sih Jadi- percaya aja sama pilihan video lo, jadi santai gitu. Soalnya jujur aja kalau menurut gue ya, kalau misalnya kayak gue tuh disuruh sama orang gitu ya, gue pengen jatuh ke rabbit hole, gimana caranya ya? Gue kalau misalnya suruh milih video kayak gini, gue pasti bingung. Jadi ya, apa namanya, dulu bisa ada milih 10 tuh, oke juga gitu. Jujur aja, kalau gue tuh bakal bingung kalau suruh pilih video 10. Nah, jadi ini kan alasan kenapa gue milih 10 video ini adalah karena kalau misalnya orang mau jatuh ke rabbit hole itu biasanya dimulai dari satu video kan. Dan pengalaman gue sih seperti itu, dan pengalaman Stefano pun seperti itu juga kalau gue bilang. Kayak dimulai itu from that one video on YouTube gitu loh. Dan Ngomong-ngomong, Iya, iya. Bener sih, nggak salah aja kayak ada satu, lu ngeliat yang lain penasaran, nanti lu suka sama satu VTuber ini, nanti lu lihat VTuber ini collab sama yang lain kayak, oh ini siapa yang sebelahnya, dicek juga yang dia, nanti dia juga, kita lah ngerambat semua, jadinya akhirnya lu pelan-pelan nonton dari satu ke ujung yang lain. Kalau gua sih gitu dulu ya. Iya, Kalau iya lama- begitu. kayak pelan gitu. Daripada depresi Nah, gitu. Nah, Itu dan kayak momen dimana lu sadar, oh, you're in the rabbit hole. momen lu sadar dari itu tuh sudah telat, udah nggak bisa keluar. Iya, tenggelam. Kira Nah, seperti yang Stefano bilang tadi, kayak dari from that one video, dan inilah yang gue pilih apa namanya that one video ya kalau bisa ngomong. Karena dari komen-komen yang di video-video yang gue pilih ini, kebanyakan orang pada ngomong, gue jatuh di rabbit hole karena video ini. Banyak kan seperti itu. Dan makanya gue pilih 10. Well, sebenarnya ada banyak banget yang bisa menjatuhkan orang ke dalam rabbit hole ini. Tapi gue pilih 10 aja. Karena ya terlalu banyak. soalnya Oke, kita juga ya kita coba aja 10 dulu. Kalau kurang 100, mampus gua.
Kalau Iya sampai 100 dapat gue, itu. Waduh, sampai aduh, dapat. kalau 100 tuh possible tapi susah. Capek di guanya juga. Tapi mungkin gua kasih tahu juga level gua kali ya. Maksudnya? Level gua tuh hanya kayak ngerti VTuber itu apa. I Not see. by nggak, kalau kalian tuh gue tahu agak udah ya bisa dibilang kalian kenal lah ya VTubernya ini siapa, namanya siapa gitu loh, tipe-tipenya. Kalau gue hanya mengenal oke, ini VTuber, ini enggak, basically itu kayak mobil tuh ada kayak Honda, ada Mercedes Benz, ada BM. Nah gue Anggapnya tuh lu cuma tahu bisa, mereknya. enggak, gue nggak tahu merek, gue cuma bilang itu Dia nggak tahu mobil. merek. Iya. Oh, Itu oke. mobil Kita gitu yang loh. tahu mereknya ya. Nah, Paham Oke, gua oke. analoginya kok. Oke, paham. Nah, gue cuma tahu I see, begitu. I see. Oke. So, Nah, yaudah, fine. Are you ready, Kevin? ready? Are you ready? No, Really, not- really, no. really ready? Really, really ready? Oke. Oke, kita mulai dari nomor 1 aja kali ya. Yaitu dari Shirakami Fubuki, I Am Scatman. Nah, Kevin, are you ready, Vin? Apakah lo sudah menonton ini? Ini lagi. Oke. Selama Kevin menonton, Silakan, mari kita silakan. bahas-bahas tentang I Am Scatman ini, Tepano. Jadi, gimana mau bahas apa ya? Gue juga bingung mau bahas apa. Ya gimana gitu juga nggak bisa berkata-kata sama ini video ya, tiba-tiba upload gitu ya. Ayo kata. Orang pun speechless juga tuh, nggak bisa berkata-kata apa yang mau dibahas. Gue dari melihat video ini, gue berpikir kayak, ini video apa? Iya makanya ini video apa gitu kan, orang pikir kayak video apa, tapi ya gimana ya. Tapi dia cute. Karena dia Video cute A. anime girl. Karena dia cute anime girl. Dan gue akan That's the whole menjelaskan, point. Itu kayak the whole point of VTubers itu ya. yes, Anime. karena dia cute. Karena dia anime dan dia cute. Itu dia. Dan gue akan menjelaskan Ted nanti kenapa gue memilih video ini sebagai nomor 1 gue. Oke. Kenapa gue memilih video ini sebagai nomor 1 gue. Dan kenapa nanti ada video nomor 2 itu menjadi nomor 2 gue. Dan lebih kayak seperti itu sih. Oke. Jadi ada urutannya, bukan cuma sekedar playlist. Ada sebenarnya urutannya cuma kayak 1, 2, 3 sih. Sisanya tuh sudah mulai kayak yang ininya. Tapi oke, Kevin udah kelar nonton. Oke. Udah. Mungkin gue jelasin dulu ya. Gimana Vin? Tapi rating lu tadi untuk video itu. Understanding 0 out of 10. 0 out of 10. Cuma Iya, sama. nah, tuh gitu dong. Tapi kayak gimana ya? Mungkin kalau gue denger ini 100 kali ya, nyangkut di otak kali. Aha. Kayak Waktu lu tiba-tiba ya begitulah. sama Vin. Waktu lu nonton itu pertama kali, gue pun gak ngerti. Gue gak ngerti the point of dia making video itu. Dan mungkin Tepano pun gak ngerti juga kenapa dia bikin video itu. Seperti kita bahas tadi kan. Iya. Random Nah. ini. Iya random. Ini, nah, kenapa dia buat video? Nah, gue ngomongin dari ini ya. Jadi VTuber yang lu nonton tadi, Vin, namanya adalah Shirakami Fubuki. Dia dari Hololive Generation 1. Yes. Jadi itu dia Hololive kayak Japan bro. Hololive Lebih jelas. Japan. Soalnya Hololive kan branchnya banyak. Yes, Hololive Japan Generation 1 dan dia juga dari Hololive Japan, Hololive Gamers. Jadi dia kayak dua generasi gitu. Enggak, dia cuma satu-satunya VTuber yang di branch itu yang punya kayak dua generasi gitu sih. Bukan dua apa namanya? Dua grup I guess ngomongnya. Ya seperti itulah. Bukan kayak generation, satunya subgroup gitu loh. Kayak Ya subgeneration. seperti itu ya, kayak sub generation gitu sih. Nah, dan kenapa gue pilih I'm Scatman ini, Vin? Pertama-tama adalah karena gue juga jatuh dari sini, dari I'm Scatman ini. Jadi gue dimulai karena di video, that one video on YouTube, I'm Scatman, nggak tahu muncul dari mana. Karena dia cute anime girl, jadi gue klik. Setelah mendengarkan dia nyanyi, muncullah rekomendasi dari VTuber lainnya. Dan disitulah mulai rabbit hole gue.
Ya, soalnya sama satu nih, apa namanya, YouTube itu sistem recommendation itu emang agak-agak ini kayak, oh, I see you click on VTuber videos, I'll spam you much more VTuber videos. Soalnya kayak ada temen gue juga kayak gitu kan, waktu itu gue sharing video apa namanya whole life gitu kan ya, mungkin temen gue ada yang penasaran kan gitu kan, diklik juga sama dia. Tiba-tiba satu hari dia gue di Discord kan, waktu dia masuk kayak apaan ini, kenapa YouTube gue jadi isinya whole life semua. Dia tanya gitu, gak, waktu gue bilang udah, itu emang udah tandanya YouTube udah menarik lu ke rabbit hole gitu, lu dulu gak bisa lari. Karena dia bisa lari, udah ditarik pelan-pelan sama YouTube, udah diseret perlahan gitu kan, nanti semakin lu klik semakin. YouTube says you choose poorly. You choose poor on that one video gitu kan. Nah, sebenarnya apa namanya, Shiro Kami Fubuki ini juga ngebuat video-video lain aneh-aneh ya, kayak short videos random gitu. Jadi I'm Skatman ini lagu dari Skatman John. Ada aslinya by the way, I'm Skatman itu. Dan lagunya ya seperti ini. Terus dia juga pernah bikin lagu Witch Doctor, tahu Vin? Enggak. Lagu Witch Doctor nggak tahu? Enggak. Ya udah cari sendiri ya. Malas gue kasih ya. Kalau gue jatuh ya. Lagu Levan Polka tahu? Enggak. Masa Levan Polka juga nggak tahu? Sedih amat Anda. Ya nggak tahu lah. Levan Polka bukan lagu Hatsune Miku, bukan lagu folklore Jerman, Dutch, Jerman kayaknya. Hah? What do you expect? Terus folklore dari Jerman, Indonesia juga belum tentu Nih, hafal semua. Lu orang nggak tahu ya, lu makin pakai acara itu lagu folklore Jerman masih nggak tahu gimana ya. Nama orang udah nggak tahu nih, lu tanya tahu nggak tahu nggak, tahu, ya nggak akan tahu sampai kiamat juga aja. Bukannya di stop sama dia, Tahu, nggak Fit? ditambahin Atau ya udah, levelnya. pakai aja, ya udah. Cari tahu sendiri ya, Fit. Ini yang gue Ya takut pokoknya tuh- gitu deh. Pokoknya gue takut dari ini nih ya. Coba gue main dulu. Gue buka 10 ini ya. Abis itu ya recommendation gue hancur sesuai dengan apa kata Tevano sih. Kita lagi hancur nih. Gue buka Ya, ini bentar lagi. doang ya. Nanti lu kan melihat thumbnail yang bikin lu clickbait ya kan, yang menurut lu jadi clickbait dan akhirnya lu Soalnya nonton. kayak menurut gue tuh YouTube tuh kayaknya emang ada ini deh, kayak ada algoritma yang untuk ngedetek itu VTuber atau enggak. Soalnya kayak inget gak sih yang katanya analytics YouTube yang dia bilang 1, billion views per month kan? Itu dia gimana caranya tahu setiap video mana yang VTuber yang mana enggak, ya enggak? Iya. Coba lu pikirin gitu kan. Iya. Jadi kalau misalnya kayak menurut gue YouTube lu ngeklik video VTuber, wah orang ini ngeklik video VTuber, ayo guys kita spam gitu kata YouTube kan. Cuma Makanya kayak itu salah langsung muncul pencet banyak. doang. Kalau gue bilang malah kayak contohnya ini dia di komen ada kayak mungkin di video ini udah komen VTuber gitu loh. Ya mungkin ada ini kali, apa di teksnya kali ya. Iya, kayak jadi tuh kayak dilihat kan, oh di komen ini dia ngomongin semuanya VTuber gitu. Dan akhirnya kayak mereka anggap oh video ini tentang VTuber gitu loh. AI-nya. Kan karena sekarang YouTube lagi di generasi sama lagi di handle sama AI ya. Iya, walaupun AI suka on sendiri tapi ya udahlah, namanya juga AI masih belajar. Iya, masih pemula dia. Masih belum tumbuh besar. Masih intern. Masih intern. Masih intern. AI-nya masih intern dia. Oh ya, ngomong-ngomong Vin. Mari kita lanjut. Oke. Oke, lanjutnya adalah dari ini VTuber juga, dari Hololive juga. Oke, dan no shit lah. Dia dari namanya Natsuhiro Matsuri dari Hololive JP Generation 1 juga, barengan sama Fubuki tadi. Dan dari thumbnailnya itu mestinya lu udah tahu lah ya dia ngomongin konteksnya apa. Natsuhiro Matsuri, all you need are bad aids. Oke, silakan nonton. Nah, sepertinya ini konteks ini dari ini translated apa namanya klip, kayak gue bilang sih ini klip kedua yang gue nonton kalau gue bilang. Jadi habis yang si Fubuki Skatman itu, gue mulai jatuh ke rabbit hole setelah ini juga. Kayak gue nonton the fuck di VTuber ngomonginnya kayak gini anjir. Nah, Katanya sih idol, katanya. idol saya Katanya- idol. Saya idol. Kadang-kadang Paling suka sih. kita lupa kalau mereka idol gitu kan. Yes. Kalau udah lu melihat bagian-bagian degenerate mereka, kadang-kadang kalian tuh lupa kalau mereka tuh idol sebenarnya.
idol. Pakai kutip, Idol. pakai kutip. Ngikutin, nanti kan abis itu lu lihat kan ada bentar lagi ada stage live mereka kan. Nah itu lu makin lupa lagi, oh iya mereka itu idol ya gitu. Nah, lagi belum tahu Hololive itu adalah idol agency. Iya, biasanya Idol mereka tuh idol VTuber. agency. Actually idol agency. Yes. CEO-nya bilang sendiri. Yes. CEO-nya ingin membuat mereka menjadi AKB48 Tapi sejenis virtual version gitu kayak virtual ceritanya. version, iya. Tapi dilihat sendiri ya. To an extent sih nggak salah gitu, bener. Tapi ya. Oh, ya Well, baiknya kalau banyak. kalau dia ngomong itu dalam versi kayak suara dan apa namanya kayak suara dancing dan lain-lain, oh benar mirip Bener, AKB48. nggak salah. Tapi personality-nya itu loh. Kadang-kadang suka berbahaya ya. Ya, kadang-kadang sangat berbahaya kan malah. Bukan Kadang-kadang suka berbahaya. agak-agak nyungsep gitu gimana ya. Ahlaknya gitu mereka, tapi ya tetap lucu jadinya. Jadinya Tapi itulah yang gue suka Drew dari Hololive gitu ya. Kalau seandainya mereka bener-bener yang kayak jadi idol agency yang pure kayak gitu, malah menurut gue nggak seru jadinya. iya nggak seru karena Nah, kalau misalnya justru kayak karena omong-omongan mereka yang dijerat ini malah yang buat mereka ada konten, ada komedinya, ada personality-nya gitu loh. Itu yang menurut iya, gue, yang buat Hololive itu, kalau mhm, menurut gue. Ya kan? mereka lebih human daripada idol human Iya, lainnya. lebih human jadinya, lebih seru. Dan Yes. seperti ini feedingnya agak lama ya. Jadi kita mau ngomongin tadi kenapa Tepano ngomong ada Hololive GP branch. Karena Hololive sekarang sudah mempunyai 3 branch. 4 kalau Yes. misalnya ada sempat 1 branch yang sudah berlalu. Tapi sekarang sudah Ya, menjadi 3 branch. jadi Yang ada keempatnya, apa dulu tuh ada 4 branch, sekarang 3. Yap. Jadi untuk sekarang tuh mereka cabang Hololive Japan yang main branch, Hololive Indonesia, sama Hololive English. gila, Indonesia punya Hololive branch sendiri. Yes. Wow. Dan sudah ada debut Gen 2 ya, Tep ya. Dan generasi 2 itu mereka baru debut kemarin jadi yang generasi 2. Akhirnya apa namanya anak-anak Hololive ID, mereka punya adik kelas sekarang. Mereka punya kohai. Intern. Intern lagi. Enggak, mereka bukan intern. Aku hai. Tapi kalau dipikir-pikir kan masa sebulan itu kan kayak masa percobaan gitu kan sebelum mereka dilepas. Ya bagi yang nggak tahu itu kalau Hololive itu pas sebulan mereka pokoknya setelah mereka debut dalam waktu sebulan tuh mereka tuh belum boleh collab sama siapa-siapa ya. Kayak Boleh baru tapi boleh. cuma sama Genmate Iya, mereka maksudku aja. kayak sama anak-anak satu generasinya. Oke, I'm done. Oke, you're done. Kevin is back. Ini Oke. in konteks story-nya lumayan lah. Maksudnya kalau lu dengerin bener-bener, maksudnya interesting bisa dibilang. Oke. Gimana, Vin? Tapi jadi begini, Vin ya. Kamu mesti bilangin dulu lagi tadi waktu di apa namanya fillernya itu mungkin kalau lu nggak dengerin, gua dan Tepana mau bahas kalau misalnya Hololive itu adalah idol agency, Vin. Si CEO-nya itu CEO dari Hololive ingin menyerupai mereka tuh sebagai kayak AKB48 tapi virtual. Nah, dan kalau misalnya lu ngomong secara nyanyian dan dancing, kalau menurut gue tuh oke banget, idol banget gitu loh. Tapi personality dari setiap membernya ya seperti yang Anda lihat di video itu. Enggak semua sih, mungkin ada Ya, beberapa ya. itu juga kadang-kadang aja. Ya, kadang-kadang. Tapi ya enggak kadang-kadang ada yang sering gitu ya. Tapi ya namanya kayak tapi twisted itulah personality. menurut gua itulah yang buat Hololive itu menarik. Menurut gua tadi gua bilang sama Andrew, yang membuat Hololive punya personality sendiri. Karena kalau menurut gua kosannya Hololive itu terlalu say so, terlalu pure gitu ya, benar-benar pure idol agency, malah nggak seru jadinya. Bener jadi sih kayak personality-nya nggak ada, jadi hilang gitu kan. Itu karena mereka ahlakannya nyeleneh semua, jadi malah seru gak sih jadi konten gitu. Orang seneng nontonnya, lucu kan. Nah itu menarik perhatian kalau misalnya gue bilang. Itu menarik perhatian. Soalnya yang kalau idol-idol beneran tuh kayak it's bound by contract gitu loh. Mau ngomong apa nggak bisa gitu loh. Sebenarnya bisa, cuma mereka tuh kayak jadinya tuh gimana ya? Mereka tuh mesti dibikin kayak sepure-pure mungkin. Kayak ada image-nya kalau di luar kan. Iya, karena kalau misalnya bisa dibilang tuh idol image di Jepang, itu mereka mesti say so banget. Say so dalam artinya pure. Mereka tuh mesti pure banget. Kayak mereka tuh ya kayak waktu yang pernah diomongin aja kalau misalnya kayak idol tuh gapup gitu loh. Jadi itu stupid kan maksudnya. Nah itu karena image mereka tuh sangat-sangat pure dibikin idol itu. Dan kalau misalnya di Hololive ini
image pure itu nggak ada, bisa dibilang. Bukannya nggak ada sih, ada, tapi maksudnya eh, dilepas banget gitulah. Iya. Dan mereka tuh Mungkin kayak apa namanya, mereka idol tapi mereka juga manusia gitu loh. iya Jadi iya image-nya tuh ya udah apa namanya, orang aja tapi tetap Oh, iya. aja idol gitu loh. Mereka kayak nge-shift image idolnya gitu, di-shift sama mereka. Tapi bukannya begini harus kerja both ways ya, karena menurut gua yang pure itu belum, maksudnya bukan pure ya, eh, dari orang idolnya itu sendiri, tapi fannya juga harus ngertiin, karena kebanyakan kan bukan masalah idolnya tapi masalah fannya, ngerti gak sih? Iya, iya, bukan iya. sih. bukannya gimana ya, pasti kan kayak idol gitu pasti punya kehidupan dan gak mungkin Nah. selalu perfect gitu loh, tapi kan Yap, betul. kadang-kadang fannya itu mengira ya perfect banget gitu loh hidupnya si Nah, idol itu. dia. Kalau karena itulah apa namanya, Hololive kenapa dibiarin kayak gini? Karena viewernya suka gitu kan. Traffic mereka naik terus, makanya dibiarin sama CEO-nya. Oh ternyata emang jalannya gini ya gitu kan. Ternyata emang Emang jalannya kayak gini. Kalau misalnya emang viewer suka kan, kenapa dirubah gitu kan? betul sekali, Pak Anot. Dan apa namanya, kalau misalnya bisa dibilang nih, kalau misalnya dengan personality kayak gini, walaupun kayak orang Jepang nggak suka, ini menarik banyak international viewers. Karena kan ya kayak translated clip, dan kalau misalnya bagi orang international itu mereka melihat, walaupun mereka melihat kayak apa namanya, Hololive itu kan walaupun idol agency, orang international itu tidak melihat apa namanya idol sebagai kayak goddess atau something kan, kayak mereka tuh melihat idol itu juga manusia. Image Bagi idol orang international, orang iya. western sama orang Jepang beda. Yap, betul Image itu idol. maksudnya. Image idolnya, dan kayak menurut Apalagi mereka nih ini biasa kan aja. kemarin, Mana apalagi lanjut? baru kemarin kan rilis apa namanya, Hololive Ian kan. Wah itu apa namanya, viewer western masuk semua jadinya ke Hololive. Mereka nambah viewer count jadi banyak banget kan gara-gara kemarin Hololive Ian debut. Ya, betul sekali. Jadi apa, cabang yang mereka western, English speaking VTubers. Soalnya kan awal Jepang ya, namanya Jepang kan mereka ngomong bahasa Jepang dong. Jadi ya mungkin untuk apa viewer western kan kadang susah juga gitu kan. Harus ngandelin translator sama clips. Nah muncullah Hololive Ian kan yang western, wah meledak lah. Berarti dia count kayak dari ini ya situ. apa? Kayak expansion lah ya ke westnya. Ya kayak Ke expansion barat ke ya. west. Mereka ngambil market west gitu. Tapi sebelum apa namanya kayak market western pun, mereka juga sempat mengambil apa namanya market Southeast Asia ya, kalau gue bilang. Di expansion pertama mereka tuh enggak, expansion mereka pertama itu adalah ke generasi, mungkin bukan generasi. Expansion pertama mereka tuh ke cabang China. Iya. Jadi Mereka itu tadi Hololive sempat ke China gitu kan. Abis itu sama mereka apa namanya, buka cabang juga di Indonesia gitu kan. Iya, Buat ngambil marketnya Southeast Asian. marketnya South Asia ceritanya kali ya. Terus tapi Dan- sekarang yang cabangnya China tuh udah di close. Yes. Sekarang udah di disband. Kenapa? Karena ada masalah Banyak kontroversi deh intinya gitu. kontroversi. Jadi karena banyak kontroversi kayak apa namanya, jadinya kayak mungkin lebih liability daripada untung gitu loh. Jadi makanya dilepas. Dan mereka di satu sisi mereka udah punya market western gak sih? Jadi ya Iya. Aman lah ya pas maksudnya. aja. Mereka udah ada secure. Udah secure apa namanya kayak easy money, dah gitu aja lah intinya. Iya sih kalau dibandingkan dengan apa ya, kayak buying power kali ya ngomongnya ya, dari orang barat sama orang timur kan beda ya. Oh iya. Iya. Kita lihat aja dari sim-simnya orang-orang Hololive Ian sama sim-simnya ya enggak juga sih kayak, tapi tetap aja kalah sih emang Hololive apa namanya, untuk sim-sim orang western itu tuh gila loh, sumpah gila. Ada orang gue lihat sekali dia ngasih super chat basically itu, buat yang nggak tahu super chat itu kayak donation system bawaan YouTube. Itu dia ngasih $100 3 kali. Itu kayak nggak ada apa-apa Gila. menurut dia gitu. $300 lumayan loh kayak. Di Indonesia 5 5 jutaan tuh. jokut. Makanya udah beli 5 jokut, tapi kayak bagi mereka juga gampang-gampang aja. Oh sama ini gue cerita bentar ya, apa namanya Vin, waktu soal ini tentang SIM barat ya. Ya. Jadi waktu ada apa namanya streamer Hololive Ian yang namanya Mori Calliope. Jadi ceritanya ini SIM Amerika sama SIM dari Kanada itu mereka perang super chat, Vin.
Wah enak dong dia itu jadi VTuber. Iya, makanya mereka saling lempar-lempar super chat gitu kan ya. Oh, oh no, Kanada nomor one gitu. Pakai bisik gitu kan. Oh, enggak lah, Amerika lebih kencang duitnya gitu. Mereka balasan super chat gitu. Warna merah semua, Vin. 100. Terus gue iseng aja kayak gue nggak sengaja ngeliat ada satu orang apa namanya cuma ngetik nih ikutan dong. What's going on guys, let me join. Tapi warnanya merah $100. Vin. Coba Perang Aduh. $100. itu duit apa duit gitu ya. $100 kayak cuma santuy buat ingus. Buat ngelap ingus. Paling nanti pas dia tipe-tipe yang kayak setelah udah bayar ya dilihat bank account-nya, gue belanja apa ya gitu. Nah, Dia bingung, itu gue gue gak tau tuh belanja apa apa ya? duit mereka tuh. Iya tuh gue tuh kayak suka wondering kayak mereka itu duitnya dari mana ya itu ya. Buset, kita kayak easy banget keluar $100. Aduh. Itu sultan minyak kan. Iya setel minyak dah. Makanya sebenarnya kalau selalu punya cita-cita jadi SIM OLED tuh ya itu enggak gini. Apa namanya? SIM itu tanda mapan, tanda kemapanan. SIM HoloLive atau SIM VTuber in general adalah tanda kemapanan. Sebenarnya SIM itu lebih tanda kemapanan secara general sih. Karena Iya. kalau nggak cuma VTuber, ada streamer Twitch depannya P, cewek. Iya, nggak harus VTuber. Kayak Iya. streamer Twitch pun sama kan. Ya betul sekali. Yang ngasihnya $2.000, $1.000 gitu kan kayak wow. Dia beliin Tanda mobil. mapan. Beli mobil. Basically Kalau ada SIM kalau bisa ngeluarin amount segitu, iya. nggak jadi deh, gue tadi mau ngomong sesuatu kayak berkatanya dia ngemis gak sih kalau di ibarat katanya ngemis dalam bahasa bagus. Oke, jadi ngomong-ngomong soal ngemis nih, gue mau ingin bedain lagi. Kalau misalnya ngomong Twitch, kayak Twitch Thoughts, gue ngomong ini. Oke, streamer Twitch Ya. secara general itu ngemis, benar ngemis. Tapi kalau misalnya VTuber lu disaranin jangan, mereka tuh malah kayak jangan super chat gua gitu loh. Sebenarnya enggak Bias sebenarnya dong enggak itu juga loh. tuh. Iya. Enggak gitu caranya, bukan gitu dulu maksudnya. Jadi gimana ya? Jadi menurut gua nih, platformnya sama, apa namanya, jenis kontennya pun sama kan. Cuma kadang-kadang ini emang ada kalau orang di Twitch yang kadang-kadang donation itu minta maksa, tapi kalau misalnya menurut gua itu nggak masalah. Lu mau minta donation, lu mau nggak minta donation, lu bilang gak usah kasih donation, itu sama aja, itu tetap aja konten. Nah, donation itu cuma kayak bentuk orang ngapresiasi dari konten yang lu buat. Kalau menurut gua itu. Tapi choice-nya juga walaupun minta tapi choice-nya kan tetap di kita. Nanti gak sih? Kita. Tetap di yang gue donasi. Walaupun lu bilang jangan kasih gua duit, tapi lu pengen ngasih, berarti kan bukan itu loh, elunya dong. Iya. Iya. Dan kayak apa namanya? Kalau misalnya kok banyak orang yang kayak beberapa temen gue yang tanya kalau kayak mereka ngasih donation, itu ada gue sempet nanya kan, kalau misalnya kayak gini juga nih, gue pernah ngobrolin juga nih soal kayak gini yang ngemis. Mereka pasti bilangnya rata-rata sama kayak, oh ini sebagai bentuk apresiasi gue aja sama dia sebagai content creator. Mereka bilangnya gitu rata-rata. Oh yang suka ngedonate apa Twitch streamer gitu. Kebanyakan sih emang begitu sih ya. Tapi kalau dibilang sama kali ya. Apakah dibilang ngemis, itu sih tergantung perspektif lo aja. Sebenarnya nggak masalah gitu loh. Berarti kalau bisa dibilang ya, kalau kita real life dengan implication-nya gitu ya. Kalau kita kerja di kantor, sama aja kita membuat konten untuk perusahaan itu, yang dimana nanti perusahaannya donasi ke kita, ngerti gak sih? Basically perusahaan itu super chat kita. Cara pikirnya sama. Oh iya ya, nggak salah loh. Wah. Oh no. Kevin udah membuka rahasia cara jalannya dunia nih kayaknya. Oh no. Cek HP deh, kayaknya ada telepon dari SMS dari ini, dari NASA, dari FBI ya. Don't you move. So basically we all sim dong. To a certain degree gitu loh. Dan kita ngemis juga to a certain degree. Cannot argue to that. Makanya kan jadi balik lagi ke tadi yang gue bilang kan, masalah itu ngemis atau enggak, itu balik lagi secara lu ngelihatnya, ya kan? Kan kalau kita bisa ngambil perspektif itu ngemis, berarti bisa dibilang kalau kita kerja itu apa namanya, ngemis juga. Jadi kita buat kontennya apa, hasil kerja kita. Dan itu perusahaan ngasih tadi apa, ya itu super chatnya gitu, itu bentuk apresiasi dari perusahaan yang kita kerjakan gitu kan. Big brain moment gitu. Oh no.
big fan moment. Guys, mau tahu sesuatu nggak? Apa? Apa? Kita baru ngesak di nomor 2 loh. Gak apa-apa. Iya, Kan, Pak. Ya udah. Gua- indahnya topik ini bercabang jadinya. Topiknya sangat-sangat gimana ya? Bercabang tapi bercabang Jauh banget. banget. Jauh Bercabang banget. banget ya. Berbahaya Bercabang tapi banget, gimana gila. itu deh? Kita tadi sudah sangat-sangat off topic, tapi kita balik lagi ke topik ini. Kita balik lagi sangat jauh ya. Sangat jauh, sangat Sangat jauh. jauh. sekali. Nah, dan selanjutnya Vin, gue ingin memberikan lu. Tadi kalau gue bilang Natsuhiro Matsuri itu degenerate, Vin. Hmm. Kalau yang ini, gue bisa bilang the epitome of chaos, Vin. Di Hololive Jepang, Ya. Hololive JP. Jadi Namanya Kaihato. Jadi apa, Vin? Silakan. Jadi gua selagi kalian ngomong ya, gue sekalian nyalain dan sekalian nonton dikit ya. Ya, Iya, epitome of chaos. That's how you describe it, kayak bener-bener. Epitome of chaos. Nah, Wow, silakan nonton dan coba. dia kayak mesti ketemu Uncle Roger. Uncle Roger, Uncle cook Roger. fire rice. Oh, dengar tuh Uncle Roger, ayo collab sama Acama yuk. Wah. Please. Lebih ada sesuatu, Vin, yang lebih mantap daripada Uncle Roger, Vin. Apa? Dia mesti collab sama Gordon Ramsay atau enggak sama How to Basic ya. Sama Hato Basic seru sih. Aduh, kok bisa masuk Uncle Roger? Uncle Roger VTuber sekarang. Boleh tuh. Boleh tuh. Uncle Roger VTuber 2021. Nah, let's go. Hai ya. Uncle Roger become VTuber. Mantap. Ayo gitu. Fuyo. Fuyo. Aduh, tapi If it's a good thing, Fuyo. If it's a bad thing, Haya. Iya, kata-kata Uncle Roger itu. that's kayak Halo. slang words ya, slang words. Semua videonya si Hato ini atau Hmm. Hachama ini semuanya Haya. Haya. Fuyo. Enggak, Haya semua sih. Gue sedih, Ayah. gue kayak gue menonton ini gue sedih ngeliatin pancinya. Iya. Gosong bos semuanya. Hancur. Ini kayak tipe-tipe orang yang jangan dekatkan dia ke kompor. Betul sekali. Dan gue melihatnya sekitarnya itu kayak udah dilapin, udah dikasih styrofoam karena dia kayak gue merasa dia tahu apa yang dia lakukan. Dia sendiri tahu gitu loh, gue chaos buat. Oke. Jadi seperti yang gue bilang tadi, Twin, Hmm. dia epitome of chaos di Hmm. Hololive JP. Hmm. Nah, tadi gue udah introduction dia. Ya. Belum ya kayaknya. Kayaknya belum deh. Udah Belum belum ya. sih. Nggak tahu, Ya ulangi udah, lagi ya. Introduction lagi ya. Jadi nama dia adalah Akai Hato, Hmm. aka Hachama. Hmm. Dia dari Hololive Jepang Generation 1 sama kayak Fubuki dan Natsuhiro Matsuri di atas ini. Hmm. Dan yang unik dari dia adalah dia waktu itu sedang belajar di Australia. Ya, terus. Jadi itu dia Hololive JP tapi dia belajar high schoolnya tuh di Australia. Hmm. Dan sekarang dia udah kelar sih high schoolnya. Jadi sekarang dia balik lagi ke JP. Dan inilah perjalanan masak dia selama dia di Australia. Jadi seperti ini, Pin. Epitome of chaos. Basically dia ke mana, Australia. Yang Buat dia bawa belajar. pulang cuman cara masak. Cara masaknya salah. Ya bisa dibilang seperti itulah ya. Hmm. Inggris pun nggak bilang lancar-lancar banget. Hebat dia. Aduh. Dia survivor. Nah, rate berapakah dari ini, dari per 10? Lu akan menonton video ini lagi. Gua rate chaos. 10 of Lu the rate 10. chaos. 10 of 10 of the 10 chaos. Full of chaos. Gak tau ya, gua Berapa? ngeliatnya kayak gitu loh, kayak gimana gitu. Ya, kayak kalau lu pernah kayak merasakan lu ngeliat video terus lu kayak ngerasa sakitnya juga. Pain. Ini merasakan gua. Pain. Kayak how can you be this bad gitu loh. Nah, Tapi itu konten. Gua nggak tahu kan dia sebenarnya bisa masak apa enggak. ya ini skill masak dia. Tapi kan nggak Ini tahu legit. kenyataannya Ini asli. Enggak, tapi ini kayaknya legit skill masak dia. Karena dia pernah masak live dan dia pun ya begini.
Kayaknya kalau menurut kalau gua ke dia ya, gua kasih buku cara memasak gitu kayak Cooking for Dummies. Even Boleh. kalau mereka kalau dia ini orang bisa mess up, gue bingung. Gue udah, you know what? Grab and Gojek is your best friend, you know. Uber food. Macam aja paling nggak tahu itu kok non-stick pan itu exist kayaknya. Disuruh masak gyoza di Panci yang lengket itu gimana ya? kayak dia nggak tahu kalau ada non-stick pan itu non-stick gitu kan. Non-stick aja. Gimana cara masak gyoza frozen tapi gosong? Belajar dari Hachama. Belajar dari Hachama. Dia kayak tipe-tipe yang gue kasih, misalkan kalau dikasih panci non-stick tapi dia manage untuk bikin sesuatu stick. Somehow. Somehow gitu loh, kayak Somehow. how gitu loh. Nah, Vin, kenapa gue memberikan lu Hachama Cooking ini? Karena yang membuat orang-orang jatuh ke rabbit hole, utama untuk dia sih, kebanyakan untuk dia itu karena orang-orang tuh pengen melihat chaos apa lagi yang dia bikin untuk next cookingnya. Jadi kan kayak abis lu melihat cooking dia ini, di orang-orang tuh kan lihat cooking dia ini kan, kayak contohnya waktu yang lu nonton tadi, lu yang nonton sampai mana? Sampai yang dia buat pancake ya, sampai gyoza. Nah, kayak waktu yang dia nonton gyoza itu kan dia bikin gyoza frozen sampai gosong itu gimana? Itu kan kayak gimana caranya lu bikin gyoza itu gosong gitu loh. Dan itulah kenapa orang-orang kayak nonton buat menyaksikan kayak kedepannya tuh dia bikin chaos apa lagi di kitchen. Nah itu sih. Tapi setelah gue nonton 3 ini gue menyadari satu hal ya, kontennya nggak ada yang sama. Isinya nggak ada yang sama. Kontennya selalu baru kan, walaupun kayak cooking doang. Iya. Ada yang cooking lah, ada yang cuma cerita doang, ada yang nyanyi nggak jelas. Itulah kenapa maksud gua kayak kalau mau jatuh dalam rabbit hole ini, kenapa gua memberikan 10 karena mesti ada satu yang cocok dengan diri lu, kayak maksudnya I found this, kayak gue enjoy konten seperti ini gitu loh. Mungkin kayak beda. Iya, kayak yang Hachama ini kan mungkin ada aja orang yang kayak gue enjoy nih konten kayak dia masak apa nih, masak arang anjir gitu loh. Dan kayak dia menunggu ke depannya tuh masak apa lagi, seperti itu sih. Oke, kita lanjut nomor 4. Ini sebenarnya bukan sebuah video yang kayak orang bikin jatuh ya, tapi melainkan lagi kayak apa namanya, si VTuber itu sendiri yang bikin jatuh orang-orang. Dan teman kita ini, Stefano, dia jatuh karena VTuber ini. Oh, ntar gue jelasin kalau udah selesai. Gue tuh ada alasan lagi sebenarnya. Kayaknya gue gak bakal nonton 51 menit di sini. Ya, kurang lebih aja, kita kurang lebih ya. Jadi itu VTuber yang karena gue bilang tadi VTuber, ya. Karena yang gue bilang tadi VTubernya itu yang bikin jatuh bukan konten dia. Jadi namanya adalah Shishi Robotan. Yes. Dia itu dari Hololive Jepang generasi 5. Tadi kan dari generasi 1, sekarang generasi 5. Jadi generasi yang paling baru. Dan dia itu kalau lu liatin modelnya mirip Siege. Iya. Siege-nya Arknights. Betul? Mirip sih. Nah, Siege sama jadi, siapa Silver Ash. Ya, betul sekali. Nah, jadi waktu pertama kali dia di-announce, kayak waktu di-announce Hololive generasi 5, kan ditampilin model-modelnya gitu kan. Semua orang pada nge-hype untuk dia itu karena model dia itu kayak Silver Ash campur Siege. Ngepas dong ya, berarti ya. Iya, makanya kayak gila ini hype banget gitu loh. Anaknya 2 orang itu. Anaknya Silver Ash campur Siege aja. Dan gambarnya pun kayak lu liatin artnya itu kan high quality banget lah ya. Gue suka banget dengan artnya. Dengan maksudnya bukan art, modelnya. Dan ya itu yang bikin kayak apa namanya, dia tuh terkenal banget. Jadi waktu dia debut pertama kali, langsung ada 100.000 orang yang nonton debutnya dia gitu loh. Bagus berarti. Nah, menurut gue yang salah satu alasan kayak kenapa orang-orang tuh pada masuk rabbit hole. Nah, jadi kita tanya pendapat langsung aja terhadap satu orang teman kita ini yang jatuh ke rabbit hole karena dia juga. Jadi kenapa lu jatuh ke rabbit hole, Dan?
Gue denger Sebenarnya udah sih, jatuh kan. sebenarnya ini asal lebih simpel dari yang lu kira. Jadi Jadi saat awal-awal apa namanya gue nonton VTuber tuh itu tuh kayak sampai sekarang juga masih sih kayak menjadikan ini tuh sebagai itu. Nah, ini apa itu? Itu apa? Ini. Jadi dulu tuh apa namanya? Gue kan lagi belajar bahasa Jepang kan. yes. Nah, gue tuh lagi nyari cara untuk apa latihan listening gitu kan. Hmm. Nah, caranya gimana kah gitu. Tadinya gue masih belum dengerin VTuber, gue masih ngeliat yang kayak macam-macam lah, interview sama saya itu apalah. Cuma kadang-kadang klipnya jarang kan. Terus gue nggak terlalu demen nonton drama Jepang, film Jepang, gue nggak terlalu suka gitu kan, acara TV gitu, nggak terlalu demen. Nah, muncullah VTuber. Apa gue discover di situ kan. Wah, ini sabi banget nih. Untuk gue jadiin gue dengerin apa namanya, gue dengerin sekalian gue ngelatih gue ini kan Listening. practice listening gitu kan. Nah, tapi saat itu kan gue masih nggak tahu tuh mau dengerin siapa kan. Nah, udah itu gue muncul Botan, gue ketemu Botan kan, habis itu kayak wah ini lucu nih macan gitu kan, gue dengerin, gue dengerin dia. Simpel kan Simpel alasan juga. gue. Alasannya sangat simpel ya. Sebenarnya simpel, cuma buat gue cuma dulu kayak gimana gue mau listening ke siapa tuh gue masih bingung. Nah, disitulah gue kayak ada gravitasi dari alam bawah, Dari lubang kelinci. Tuh, Apa waktu ini? jadi VTuber. Wah, Tapi ternyata setelah- tertarik. Wah, gitu. Tapi habis setelah satu Botan ini mulai bercabang ya, Tep, nontonnya. Iya jelas, bercabang Oh. dari situ. Sudah bercabang pasti. Sebenarnya Langsung. apa video-video VTuber yang gue nonton di awal itu bukan nggak langsung Botan, gue tuh dulu nontonnya Hachama, itu Akai Hato, Vin, yang masak. Ya. Jadi kan gue emang YouTube tuh sering nonton, gue tuh suka nonton video-video masak gitu kan, video-video cooking gitu kan. Tiba-tiba satu hari ada recommendation kan, judulnya ini Beats Made apa gitu. Kan dia kalau ngasih judul tuh ngaco nih si Akai Hato gitu kan. Ya udah gue nonton kan, apa nih? Wah, suara-suara anime-anime gitu kan, anime-anime cewek-cewek anime suaranya kan masaknya ya ampun, how to basic jadinya kan. Tapi gue dari situlah ya kita dia bilang, gue penasaran kan, what else do you have? Gue buka kayak, oh no, rusak ini orang. Ini sebuah awal gitu katanya. This is just the Ini sebuah beginning. awal. This is the beginning. Oh no. Come Ya, to itulah. VTuber. Itulah cerita kenapa saya keserimpet, kegocek, Sleo jatuh ya, ke lubang biji. Kalau nggak kelinci VTuber. I Nah, took seperti an itu, arrow Vin, to yang the gua knee. bilang. Ya, seperti itu Vin yang gue bilang. Kayak waktu yang Hacham itu ada kayak gimana orang tuh expect kayak dia next time bikin cookingan apa lagi gitu loh yang hancur. Ya. Dan cookingnya itu selalu amusing gitu loh. Konten lah, punya masaknya dia pun konten gitu loh. Lo harusnya kirim dong kayak makanan kita, mie instan kita. Mungkin semua orang kayak yang tinggal di Indonesia ataupun anak kuliahan pasti bisa masak Indomie gitu. Lo coba ya kasih Indomie apa super mie gitu. Ya sih, harusnya sih bisa, harusnya. Harusnya sih bisa. Harusnya bisa, harusnya. Amin cuman air Iya, panas, kok nggak lo kasih pop mie. Cuman air panas loh. kadang-kadang, Cuman air tapi panas ada loh. aja. Tapi emang kadang-kadang ada aja orang yang kayak begonya gobloknya keterlaluan masak Indomie pusing. Ada aja kayak gitu orang. Ada. Ada aja. Di Ya. microwave. Ada orang gitu, ada satu orang di dunia itu ada cita-cita yang gue dengar dari ya nggak tahu dari mana ya, kalau yang buruk ada yang kayak gitu nggak bisa kayak what the fuck, it's Indomie, itu cuma air Air mie panas lu tuh. rendem, sampai lembek lu campur, bingung. Gak usah yang kuah deh Tep. Cuma sampai lembek dikasih bumbu aja itu dah. Ya dah, lanjut. Ya. Tapi kalau dikasih Indomie tidak jadi konten Vin. Lo tidak bisa melihat dia membuat gyoza gosong kan. Kalau Indomie digosongin sama dia, who knows? Indomie gosong Enggak gimana lah, Vin? nggak mungkin dia bikin gyoza bisa kok, dia bikin spaghetti bisa nggak gosong soalnya. Oh oke. Jadi Dia sudah Indomie belajar. gampang. Dia Itu sudah kayak belajar. Tep. seneng banget kali kalau gue yang suka nontonin dia dan ada satu yang berhasil. Itu udah kayak achievement at itself gitu loh. Oh iya. Kayak sangat wow. banget Gila, kayak hari nasional tuh. Iya. Soalnya juga katanya tuh ada backstory yang kenapa dia masak ngaco, ada orang narik kan. Apa dia pernah cerita soalnya dulu tuh kan dia kan di Australia tinggal sama kayak host family gitu kan. Awalnya ya awal-awal dia tinggal sama host family itu ya masih kayak makan
dinnernya dimasakin sama mamanya. Tapi makin sana makin kesini tuh di rumah tuh jadi jarang masak gitu. Itu kayak udah mulai cuek kayaknya itu mana yang host family-nya. Terus ya udahlah, dia antara dibeli makan atau masak, dia juga kan mungkin kayak gedenya tuh nggak biasa masak gitu loh di situ. Ya, kayak terpaksa kali Jadi ya. ya kayak understandable kenapa dia masak kayak gitu. Karena itu yang dia tahu gitu loh. Jadi sebenarnya agak-agak sad juga itu story di balik kenapa dia masak kayak set. gitu. Iya, agak set sih sebenarnya. Backstory-nya. Di setiap avatar VTuber ada backstory yang sedih di Ada belakangnya. sebuah cerita, nggak semua sih, tapi ada beberapa Nggak, yang kayak iya, ada sebuah nggak cerita. Ada yang sedihnya tuh kadang-kadang sedih banget aja. Masalahnya. Oke. Juga sebenarnya dia nggak explicitly correlate soal makanan sama itu, cuma kita kan narik garis sendiri gitu ya. Jadi kayak oh dia ternyata gini, ternyata make sense. Nah, mending tapi ini kita udah sejam. Iya. Jadi mending nggak recap aja dulu deh. Ini kita kayak nggak bisa nonton 10. 5 dulu aja kali ya. 5. 5 dulu. Biar pas jadi kan 10. Jadi 5 ya, kita jadikan 5 aja coba. Ini terakhir. Ya, yang 5 ini kayaknya agak dicepetin aja. Wah, 50 Jadi menit juga. Enggak, ini nonton ini kayak skip aja. Nontonnya skip aja. Jadi sambil nonton sambil gue jelasin aja, Vin. Jadi yang kelima ini kalau lu perhatiin dan mungkin lu lagi nonton, Ya. dia cuma ngomong bahasa Inggris. Oh. Karena dia berasal dari Hololive English. Nah, tadi gue bilang nih Hololive English ini. Hololive English. Ya. Dan kenapa gue memilih dia sebagai salah satu video yang orang masuk rabbit hole? Karena dimulainya Hololive Generasi English 1. ini, ya Hololive English ini kan baru mulai, kan waktu baru kayak sekitar 3 bulan, baru 3 bulan jalannya, dan di antara semua Hololive, semua branch Hololive dari Jepang saat itu dari generasi Jepang, maksudnya branch Jepang generasi 1 0 sampai 5, Hololive ID dari 1 Hololive ID 1 itu masih belum ada 2, dan Hololive English dia VTuber pertama yang mencapai 1 million subscribers. Jadi mungkin kalau lu pernah dengar VTuber yang udah nyampe 1 million subscribers, mungkin kayak Kizuna Ai, terus ada kayak Nekomiya Hinata, dan Mirai Akari dan lain-lain lah ya, VTuber yang OG versionnya. Yang OG versionnya VTuber ya. Itu kan kayak udah itu udah gak ada lagi kan, lu belum pernah mendengar VTuber yang mencapai 1 million sampai ada dia, si Gorgura ini. Dia the first VTuber yang mencapai 1 million subscriber gitu loh. Dan itulah kayak maksudnya dari video-video ini juga, dari video yang Hololive English ini, karena mereka menarik English viewers, dan jadinya tuh Hololive branch Jepang dan branch ID itu terbantu banget, dan sehingga menaikkan subscriber count mereka juga gitu loh. Nah, tapi ini yang paling membantu banget adalah si Gorgura ini, karena dia kayak the first 1 million subscriber gitu ya, pelopor ya, karena 1 million orang subscribe ke dia gitu loh. Dan dia tuh semakin, karena dia Hololive juga, jadi tuh kayak kan semakin bukan orang yang pelopor kali ya sebenarnya ya, kayak dia tuh lebih kayak yang bawa traffic. Yang ngebawa traffic. Semua orang live tuh dia, tapi bukan pelopor. Iya, bukan pelopor. Cuma bantu bawa traffic banyak aja. Dia memperkenalkan gitu. Ya, memperkenalkan. Terus bunyi kerupuknya dikat. Oke. Karena ini mungkin udah 1 jam lah ya. Kita udah ngomong ini selama 1 jam dan udah masih baru 5. Mungkin untuk yang 5 ke depannya mungkin di video lain kalinya kali, di next video. Atau gua diem. Wah. Oh iya, by the way. Iya, by the way ini belum ini ya. Vin, tadi gue belum nanya ini. Dari yang sisi robotan tadi. Well, lu belum ada video yang robotan ini. Tapi dari kayak 1 till 10 kurang lebih lu mau nonton seberapa pengen nonton dia? Yang mana? Yang sisi robotan. Yang atasnya si Gorgo. Yang Lion. 6. Gimana ada ya? Alasan? Kalau gua tuh jarang sebenarnya nonton kayak YouTube itu buat nonton orang main.
kadang-kadang gitu sih. Nah, si Shiro Botan ini dia jagonya di FPS games. Dia juga dapat sponsor dari COD BW, Cold War maksud gua, cewek. Dan Bagus juga. ya jago banget sih. Jadi gitu aja. Dia jago lah ya. Dia bisa dibilang skillnya di atas gua. Ya itu sudah Bayon sama Botan, Andrew dihancurin kan menurut gua. Iya, iya. Mampus dong, Skillnya di mampus. atas gua. Skillnya di atas gua. Dan Udah dipermalukan. jelas jauh di atas lu, Vin. Salah. Gue kayak secara tidak langsung dikatain juga. Ya, betul sekali. Mungkin bisa lebih jago daripada Stefano. Splash damage. Lebih jago daripada kalau gua kalau gua kena damage gua nggak mau sendirian. Nah ini Pasti kenapa betul. lah? Ini terjadi ini tuh karena itu ya. Terjadi topik ini podcast ini untuk hari ini. Karena kalau lo jatuh lo nggak mau nggak sendirian jatuhnya. Iya, aku masih bawa-bawa. Kayak Stefano kan gua yang dikit menghasut dengan memberikan hacama pertama. Terus dia kayak makanya muncul di rekomendasi gua dia muncul hacama dan seperti itulah. Nah, untuk yang Gargura ini gimana, Vin? Berapa rating lu menonton dia? Untuk Gargura ini sebenarnya suara dia bagus. Konten dia juga agak menarik. Dan yang satu lagi dia cute. Udah itu doang. Berapa ya? Paling sama lah 6 juga. 6. Gue juga sebenarnya kan tahu VTuber itu dari lu, Bro. Apa enggak ya? Gue juga nggak tahu sih, gue nggak inget sih. Kayak dari gua deh. Tapi ya kalau kalian tahu, kalian bisa ngikutin arti, misalkan kalian follow arti YouTube, kalian akan tahu bahwa gue pernah memakai, misalnya gue memakai apa sih namanya ya, Live 2D juga gitu loh. Live 2D itu basically sama kayak VTuber gitu loh. Betul sekali. Jadi yang mengajari gue ya dari Andrew, yang menjerumuskan gue ya dari Andrew. Semua karena lo, Bro. Jorokin orang. Gua splash damage aja. Ya emang nggak bisa kayak sehari lu bakal langsung suka nonton VTuber, nggak apa, emang kayak pelan-pelan aja. Pelan-pelan. Gue juga nggak langsung dulu tuh, gue kayak nonton nggak langsung kayak wah gue nonton orang ini langsung rame banyak, nggak. Itu kayak pelan-pelan. Karena lu orang kan pasti beda-beda, jadi kayak ya lu masih nonton satu nggak suka, terlihat ada pasti kayak di thumbnail lu yang menarik, recommendation kayak apa nih, nonton menarik nggak, nggak skip, ya itulah siklusnya. Ini DOT ya, damage over time. Damage over time ya, kayak build up ulti dulu kan, baru nanti kalau udah pop. mungkin ada satu lagi, Vin, teori gua, Vin. Apa? Lo bukan yang gak suka VTuber, Vin. Tapi mungkin VTuber yang lo suka belum keluar, Vin. Belum menjadi VTuber maksud gua. So di summary, apa yang gue dapet? Well, gue dapet banyak knowledge tentang VTuber tentunya. Tapi gue nggak tahu gue bakal jadi sim atau tidak. Apakah Anda berhasil menjerumuskan? Lihat saja nanti. Kita tunggu saja ya perkembangannya. Mungkin nanti tiba-tiba gue bilang kayak gini, Drew, ayo kita bikin topik, Drew. Kita bertiga lagi bilang gini, let's sim. Gitu loh. Let's sim. Langsung kita kayak nyari satu gitu, terus ayo kita punya segini. Siapa yang mau kalian sim gitu. Iya, spesifik kan langsung kan. Gue mau Drew. Kalau serem mau ngomong siman, kita ajak ntar ada satu guest lagi, itu dia emang dia terbukti sim sampai ada di top list kayak donatur siapa dia, itu dia namanya di atas. Oh iya betul. Itu tuh mungkin next time kita akan invite dia gitu kan. Betul. Tapi beda kali kita ya, kalau misalkan kayak Mr. Beast gitu ngasih $1,000, kita $1 aja. 100.000 ya. Oh ya, petty banget. Nah kita akan bahas lebih ke sisi di mana, di sisi donationnya gitu, tentang sim gitu. Di sisi donasi. Tentang di sisi simpingnya, tentang sisi donasinya. Kita akan panggil guest gitu, yang biasa ngedonate. Betul sekali. Sudah ada guest nih nanti. Iya. Well, ini guest pertama kita sih, Stefano. Terima kasih ya. Terima kasih Stefano sebagai guest pertama kita. Mantap kan, guest rasa ini, rasa host tuh. Iya. Kapan lagi? Udah kayak orang biasa gitu. Ini dan disaksikan ya, Stefano ini ada kemungkinan, nanti kemungkinan besar bisa ikut lagi dia menjadi host tiba-tiba kan, secara mendadak. Naik kasta gitu ya. Naik kasta tiba-tiba.
Kamu jadi host lah gitu. Gantian gue yang jadi guest. Kemungkinan dia bakal tiba-tiba ada, tiba-tiba nggak ada, tiba-tiba ada gitu. Mendadak aja. Mendadak aja ya. Itu udah mendadak aja. Saksikan aja dah. Oke. Oke lah, penutupan Vin. Lu penutupan. Kan lu Yaudah. yang membuka topik ini. Oke. Yaudah, gue tutup ya. Nah, Oke, jadi Kevin pun kita saksikan aja perkembangan perjalanan SIM Kevin ini. gue udah kayak Kalau- binatang di ini aja, kebun binatang. Kayak di National Geographic tau gak sih lu? And now we Kita see the journey of this little Kevin Of going this out little through the Kevin. wilds, And we venturing now into the unwilderness of VTuber world. venturing into the wild, cruel, Hmm. and apa namanya kalau misalnya ini Apa tuh? yang tidak diketahui itu apa namanya? Wild, Un- cruel, and Unknown Mysterious. world. mysterious. Itu dia, no. Jangan, Itu copyright, dia, copyright. no. Copyright. Udah gue turunin kuncinya, itu dia, no. Copyright. Oke, mari kita saksikan sebuah Kevin kecil ini menuju perjalanan ke dunia yang gelap, serius, dan kejam dari dunia VTuber ini. Ingin melihat apa namanya perkembangan Kevin selanjutnya? Tunggu saja di RT Podcast. Yeay. Yeay. Endingnya begitu banget. Yeay. Eh, Gue endingnya emang nggak begitu senang dulu. Sepertinya gue kayak ini apakah baik apa nggak buruk. Ya udahlah. ya udahlah ya. Say goodbye. Kita Bye. Bye-bye. Udah penutupan Lu kan? cabut langsung. Enggak, gue mau sakit perut. Oh no. Dah. Itu dulu. Dadah.